Rawu hadirin mustami'in mudzakirin musafi'in mujalisin mutali'in rahimakumullah ingkang kula muliaken mugia kita kabeh dimuliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mangga kita kabeh muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kabeh dalu puniki ditakdiraken dening Allah kekempalan kang ora liya kekempalane kejaba nilari ridhonipun Allah taala. Ngurip-ngurip agamanipun Allah taala, nyukuri nikmatipun Allah taala. Kang ora liya mencari ilmu, ora liya niate kejaba li ijalatil jahli, ngilangaken kok ora wuruan, ora wuruh munene mah buat kedonga pasti diijabah. Ternyata banyak hal-hal yang menjadikan kita tidak diijabah, atau bukan tidak diijabah tapi nanti diijabahnya. Karena Allah Taala mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad kali ud'uni astajib lakum. Seterase mencari ilmu ora liya kejaba mencari ridhonipun Allah taala. Luru ilmu ora liya kejaba ngurip-ngurip agamanipun Allah taala. Dateng kitab Ta'limut Ta'lim, agama bakal urip nalika sang pemeluk agama masih gelem mencari ilmu. Ilmu ini mah ora mati, tapi karena kitanya tidak mau menghidupkan sehingga ilmu diangkat dening Allah taala. Saya nggak magatun alhamdulillah kita kabeh setelah sampune kemarin membahas tentang takdir. Ternyata takdir kang paling utama yang kita rasakan nggih punika kita ditakdiraken dening Allah dadi wong kang beriman, lan sesampune kita dadi wong iman ditakdiraken dening Allah taala gelem ngamal soleh. Ning ayate bukan cukup iman tapi alladzina amanu kudu wa amilus sholihat. Di antara amal soleh adalah thalabul ilmi, ngurip-ngurip agamanipun Allah taala, zikir bebarengan lan lintu-lintune. Dan alhamdulillah malih walaupun kita jagate meketen, walaupun kekurangannya dal niki ora di boten kedugian ahlu baitin nabi, tapi insyaallah beliau lagi wonten halangan ora strase. Alhamdulillah kita kabeh dikumpulaken dening Allah Subhanahu wa taala, ngurip-ngurip agamanipun Allah taala lan istighfar bareng, la ilaha illallah bareng, tahmid bareng, tasbih bareng dan lintu-lintune kang mugia kekempalan kita kekempalan kang dadi kena barokah saking Allah Subhanahu wa taala, kekempalan kang nurunaken rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Emang pancen hadisnya kata Rasulullah, majtama qaumun min baitin fi baitin min buyutillahi taala, tidaklah sekelompok kaum, sekelompok manusia kang dodokan bareng in dalam umah Allah taala kang ning kono zikir maring Allah taala, kecuali yatadarusunahu ndres ilmune Allah taala wa yadhkurunahu zikir maring Allah taala, kecuali jare malaikat jare kanjeng Nabi kang disebutkan dalam hadis, kecuali Allah akan nurunaken rahmat lan Allah akan nungkebi maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insyaallah ketika kita kekempalan metu saking kekempalan niki dosanya diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Dosa cilik, dosa ninggal subuh ya kudu dikodoni, dosa nyolong ya kudu dipur, dosa dikundi kamu datang kitab Mina Usaniyah kita sekejap kelalen karo Allah pun kudu ditobati. Apa maning kita bukan sekejap tapi hati ini kita senantiasa ghaflah karo Allah taala, mata ini kita maksiat, kuping kita maksiat lan lintu-lintune. Dan kekempalan puniki mugia sedantene dipun ampura dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah najan jagate meketen lan najan jagate meketen kita menunjukkan buk menawa pirsali datang hadis utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min narin. Carilah ilmu walaupun antara rumahmu dengan rumah di situ ada ilmu, dibentengi dengan lautan api. Belajaran kita lautan becek bisa diterjangi buk menawa, kita lamun Allah takdirakan kita di situ ada lautan api bisa nyeberangi. Manane najan kita abuta kayak apa karena wajib mencari ilmu kita masih gelem ngelampai. Kapinggali selawat sinarang salam mugia tercurah dumateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang wingi sampun dibahas bahwa orangana makhluk kang paling mulia illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita umat kang paling mulia karena nabi ini kita nabi ingkang paling mulia. Dersanane masih nyambung kali la yakun ta'akhuru amaddil ata'i ma ilhahin fid du'a
mujiban liya'sika fahuwa domana lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Masih nyambung dari Sanatullah kemarin dibahas bahwa jangan sampai kita terus menerus donga terus ora segera diijabah menjadikan kita putus asa, karena tidak ada satupun doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pasti bakal dijabah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Dalam sebuah keterangan Kang, ada sebuah keterangan mungkin mangga diamal datang kita kabeh. Ada seorang datang kepada Sabit Al-Banan. Dia itu mau nenek bikin donga, bikin ibadah dan lain sebagainya. Tapi Islam sembahyang males, puasa males, ngaji blikiyeng, Islam padahal. Datang kepada Sabit Al-Banan sambil membawa anaknya. Jare seorang tersebut, "Ya Syekh, ya Sabit, saya punya anak ini bandel luar biasa. Sampai pernah suatu saat iku nabuk ndas kita jejek awake mboke, ya ini jejek awake rabine kita. Padahal kita payah ngempani ngopeni, istri kita ngelahirakan, nyusuni dan lain sebagainya." Apa kata Sabit Al-Banan? Ente itu mendidikkah, ngajari Qur'ankah, ngongkon ngajikah, ngongkon ngaji, ngajari hukumkah? Kata dia, tidak. Ya bagaimana mungkin tidak begitu? Karena ente sama seperti kambing, seperti binatang yang melahirkan, ngasih makan dan lain sebagainya, sehingga ketika sudah gede anak binatang itu ngelawan karombok bapane lantaran kambing hanya modal melahirkan, nyusuni, kan kambing juga menyusuni, ngasih makan. Bahkan kadang binatang lebih galak kepada orang ketika anaknya diganggu. Anak kita kadang diganggu biasa-biasa saja. Ketika kita punya ayam anaknya diganggu ngelampek, berarti karena sayangnya ayam kepada anaknya. Cuma hanya tidak dididik adab, tidak dididik Quran, tidak dididik ilmu dan lain sebagainya. Kamu itu sama, kata Sabit Al-Banan. Kamu itu sama. Lalu bagaimana? Ya bukan salah anak tapi salah kamu. Ya udah sekarang bagaimana solusinya? Dah mulai sekarang kalau emang sudah susah untuk mendidik karena emang anakmu itu sudah gede. Misalnya di kitab akhlak ada seorang yang membawa anaknya ke kebun melihat kebun yang melihat pohon yang ketika wis gede wiwitane bengkok, jare anaknya lamun iki pohon iki lempeng betapa bagusnya. Jare sing tukang kebun beli mungkin karena wis gede. Lamun masih cilik masih bisa diuget-uget. Karena wis gede beli bisa diuget-uget. Wes, karena emang anaknya wis susah untuk dididik, sekarang kamunya saja yang harus dididik. Kata Sabit Al-Banan. Akhirnya pada saat itu juga mau beli yang donga, mau beli yang ngaji, mau beli yang wirid, mau beli yang ternyata kan buahnya anak yang bandel tersebut karena sudah tidak bisa lagi dididik secara zahir, dia insaf tapi nggak jadi pinter, memiliki anak yang menjadi soleh. Pirisali datang kita taklim, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fa akrimil ulama wal ghuraba fa illam yakun ibnuhu aliman fa hafidhuhu. Barang siapa yang pengen memiliki anak yang alim, maka caranya bukan hanya modal didik dan lain sebagainya, apalagi kitanya bodoh. Maka muliakanlah ulama, ikutilah ulama, surutlah ngaji, maka niscaya anaknya alim. Kalau emang anaknya kita itu sudah terjadi wis gede wis angel didike, maka insyaallah putu kita menjadi orang yang alim lantaran kitanya tadi. Begitu juga doa yang kemarin sudah dibahas. Jangan sampai doa yang tidak terkabul pada saat tersebut jangan menyebabkan kita putus asa, karena waktu dalam pengabulan itu apa kata Allah bukan apa kata kita. Waktunya menurut Allah bukan menurut kita, pemberiannya bukan menurut kita tapi menurut Allah Ta'ala. Kabeh wong pasti ya Allah muga-muga sugih, Allah berikan kita anak soleh melebihi daripada kita sugih anaknya 5 narkoba kabeh berantakan kan. Melarat anaknya 5 soleh kabeh najan melarat tapi manjing suargane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maning sugih anaknya soleh itu pilihan arega kun magang. Kan hidup dirinya pilihan kan. Pilihan. Milih demen kun kan kabeh itu pilihan arega. Seperti yang semalam kita bahas ya, Nabiullah Sulaiman itu keterangannya datang kitab Irsyadul Ibad. Nabi Sulaiman jare Gusti Allah, "Man, sira sok milih salah satunya. Ente milih ilmu tah, milih harta tah, milih jabatan kerajaan. Tapi aja milih kabeh, milih salah sijinya." Kalimatnya ilmun malakun malun. Kalau ente milih salah satunya, milih ilmu, akan aku berikan ilmu yang tidak akan aku berikan kepada yang lain di dalam akhir. Kalau ente milih harta, akan aku berikan kepada kamu, tidak akan diberikan kepada yang lain yang begitu banyaknya dan lain sebagainya. Fakhtaro Sulaiman al-ilma.
Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kehebatan orang yang memilih ilmu, dengan ilmu Nabi Sulaiman fakta dikasih kerajaan yang melebihi daripada bapaknya. Nabi Daud raja, anaknya Nabi Sulaiman raja, punya istri namanya Ratu Bilqis raja. Orang usah dihitung-hitung maningga mujur kan. Orang usah hitung-hitungannya maning ora. Orang usah arnkun, karokun, kore pedaringan gelimpang, tidak. Bakal je wadi karot sarkimah. Ini dihitung dingin, ya tetap baik walaupun hitungannya nyolong dina misalkan, ditambahi lahir dina apa Senin, dicolong dina Selasa, tetap baik melarat. Dengan Nabi Sulaiman memilih ilmu kan, betapa hebatnya ilmu. Dengan ilmu fakta kerajaannya luar biasa lebih daripada bapaknya. Nabi Daud kan raja, ternyata Nabi Sulaiman lebih daripada bapaknya. Hartanya, dengan memilih ilmu tadi, enggak memilih harta, enggak memilih jabatan, tapi memilih ilmu. Ternyata hartanya juga banyak yang dimiliki oleh Nabiullah Daud. Mugia kita kabeh, anak putih kita kabeh min ahlil ilmi wa ahlil amal wa ahlil khair. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selajenge sesampune kita oleh ilmu bahwa doa diwajibkan. Doa kudu, ad-doa mukhul ibadah. Bahkan Rasul mengatakan Allahu yaghdabu hina taraka su'alahu wa bari Adam yaghdabu hina yas'alu. Gusti Allah sengit nalikan deleng manusia orang yang donga. Tapi manusia orang yang jaluk. Manusia sengit nalika deleng bature tanggane dikit-dikit jaluk. Orang jaluk padahal makan utang, ada utang kan nyaur. Sengit. Bagaimana kalau jaluk? Gusti Allah sengit deleng hambane kang ora gelem jaluk maring Allah taala. Manusia sengit ketika deleng bature dikit-dikit utang. Kita koreksi. Ternyata yang menyebabkan berbagai kemungkinan yang menyebabkan doa kita tertunda dan bukan tidak dijawabkan, bukan tidak dijawab tapi tertunda. Yang menyebabkan kita tertunda yang kemarin, entah dosa kita terlalu banyak, entah kita njaluk sugih Allah garap ngupai anak soleh, entah terus digambarkan Bandul Arifin menggambarkan jiwa manusia itu seperti halnya tanah yang terdapat duri. Ada yang durinya banyak, yakni manusia kotorannya akeh dibersih dingin. Ibarat kolah ketika pengen bersih di situ ada kotoran, pengen bersih kudu dibuang kawi bersih dingin, padang dingin nembe diisi banyu kang bersih. Sawah yang rungsep pengen ditanduri yang menghasilkan panen yang baik, maka kudu diosrek dingin. Semakin banyak kotoran suket, semakin tenaganya juga gede, waktunya juga lama. Karena wis padang tidak begitu panjang. Selajengnya ketika kita doa tidak ketika kita doa belum diijabah, jare sa'atoillah la yusakkikannaka aja mang temen sopo sira, jangan menjadikan kamu ragu fil wa'di ing dalem janji. Allazi wa'adaka kang wis janjiaken sapa allazi wa'ada kang wis janji ka ing sira bi kelawan allazi sapa maulaka pangerane sira fi manamin ing dalem ngimpi au ala lisani malakin atau melalui ingatase lisane malaikat. Misalkan kita turu ngimpi kita jadi wong sugih, kita turu yang pernah dibahas betapa hebatnya pengijabah, cara Allah mengijabah doa. Ada kalanya diganti, ada kalanya seketika, ada kalanya engkau. Di mana diganti itu lebih utama daripada engkau lebih utama daripada sekin. Nah, jadi manusia mah ya paling bagus adalah sekin. Baka sekin konene nisbat sampean sawer lamuna lagune blenak langsung dibekakan kah? Ini tengah hadis Kang, hadis jare Kanjeng Nabi malaikat Jibril pernah datang pernah wadul maring Gusti Allah. Ya Rob, abduka fulan iqdilau ajatahu. Fayaqulu da'au abdi fa inni ahabbu an asma sautahu. Malaikat Jibril pernah datang maring Gusti Allah, ya Rasulullah, ya Rob, saya melihat ada seseorang ndonga pengen ini pengen itu, coba gah kabulkan ya Rob, kabulakan. Apa jari Gusti Allah? Bril, tinggalkan aja, biarin aja diurusi, karena aku senang mendengarkan suaranya si ini orang sedang berdoa. Kita sawer ketika lagu ini enak maka muga-muga engkau lagu ini pragate, muga-muga engkau pragate. Tapi ada hadis lagi Kang, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, wa muqtadu hadza anna minan nas may ya'jilullahu lahu nawalu hajatahu. Kenapa? Likarohati sautihi. Ada sebagian manusia yang doanya segera diijabah,
Dan ini kebanyakan keinginan kita. Ternyata kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, ada sebuah manusia yang doanya segera diijabah, itu semua likaro hati sauti, karena suaranya blenak di rongkran Gusti Allah. Jadi langsung dia kakaknya, ya Allah muga nya kita bisa nang sira donga. Wong sawir kakang, nah suara wong amin lah, motor pernah sawir, ana wong amin, wis suarane blenak, salonnya karak rorok, dijagi supaya mangkat dagingnya miang. Tapi suaranya enak, komaning. Wa kadzalika Allah Ta'ala dalam mendengarkan doa seseorang. Jadi doa kita orang dijabah-jabah itu ternyata doa kita lagi disenengi, didengarkan dening Allah Ta'ala. Mburi saking orang dijabah sama sekali. La yusakkikan nakafil wandi. Apa maning Badul Arifin mengatakan bukan hanya doa itu kan dikabulkan secara nyata sekarang, entar atau diganti, bahkan lewat ngimpi. Yang waktu di masalah takdir semua itu bi qudratillah wa iradatillah. Nah, kita bersungguh-sungguh memanage modalnya anak pasti bati, tapi ini kono anak takdir. Seseorang ngimpi, bukan hanya seorang ngimpi, tapi diperlihatkan takdirnya oleh Imam Ahmad bahwa ente bakal dirampok di dagangannya. Ternyata dia donga wirid munajat karo Allah Ta'ala turu ngimpi dirampok. Ketika tangi belum bisa dirampok. Kita makanya siake ngimpine kawin maning, ngimpine di mobil, ngimpine duit akeh, ngimpine tangi malah dikebuk-kepung nang utang. Jadi ana wong ngimpine enak tapi tangine blenak, ana ngimpine blenak tangine enak. Ada seorang ulama kan ketika turu justru ketemu karo Nabi. Ketika melek malah risin dalam manusia kan. Bahwa kita nalika turu ya aman orang kejar-kejar utang. Syaitan meneruskan materi tentang donga, la yusakkikan nakafil wandi. Jangan sampai menjadikan kamu ragu di dalam janji Allah Ta'ala yang telah Allah janjikan kepadamu, walau entah melalui mimpi, atau ala lisani malakin, atau melalui lisannya malaikat, atau bil ilhamin ru'maniyin, atau melalui atau kelawan ilham kang bangsa ruhani. Opo sing ajan dadekaken ragu, adamu wuqu'il mau'udi, ora nanane tumibane barang kang den janjiaken. Wa intayana semenajan jelas opo zamanuhu zamane mak. Gini ngaji bangsa ati kita supaya husnudun kalau Ta'ala, husnudun maring perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada apa yang kita pinta kecuali pasti dikasih. Maknanya apapun yang kita lakukan di dalam zahir, di dalam hati, terlepas taat dan maksiat dideleng dening Allah Ta'ala. Zahirnya juga perlu dikaji. Insyaallah Kang, nemen wajib yang ngaji ilmu fikih ini Kang. Nemen ngaji ilmu fikih. Ketika kula baca tentang wa yahrumu bil hadasil asghuri as-salat Kang. Kudu dibahas kita Kang. Salat hukumnya wajib. Salat perkara kang paling gede. Bahkan dulu ketika perintah sholat Allah Ta'ala tawarkan semua makhluk pengen ngelakuin sembahyang. Langit pengen ngelakuin sembahyang. Jungklit langit mulak balik kan. Bumi pengen sembahyang. Wah pri lamun bumi sembahyang kan. Lamun sembahyang gerakannya kayak anak rukun kolbi, rukun af'al, rukun lisan. Gunung pengen sembahyang, wah ya hancur. Ternyata turunnya hadis kursi al-ahdu bainaka wa bainallah as-salat. Perjanjian antaramu dengan Allah adalah sholat. Karena semuanya pengen sholat tapi tidak diterima oleh Ta'ala. Yang diterima boleh melakukan sholat adalah manusia. Ternyata sholat yang begitu besar perintah Allah Ta'ala. Bahkan Rasul mengatakan awwalu ma yu'asabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Fa in shalu asairu amalihi wa in fasada sairu amalihi sholat. Tapi ketika kita tidak tahu pardune wudu, perkara yang membatalkan wudu, sementara zaman akhirku ngaji fikih, ngaji kan mau koten kan. Sing pengen dikajiku bab pribicarane kita jadi malaikat, pribicarane kita bisa toreko, bisa hakikat, bisa fana, bisa zuhud, bisa sementara bab sesucine beli ngerti. Iku di zaman akhir sehingga dadine zindik karena ilmu zahire tidak digaji. Haram nalika dua hadas kecil adalah sholat diantaranya. Nah, bagaimana yang menyebabkan orang itu bisa hilang hadas kecil? Di perkara kang dadi kena fardhu wudu, di perkara kang dadi kan batale wudu. Min furudil wudu ma nawaqidul wudu. Ngaji fikih disepeleaken sing dikaji bab perkara-perkara kang mabur, perkara kang wusul, perkara fana, perkara
Nah, dohir dikaji, jero juga dikaji. Bahkan Sayyidina Ilah mengatakan ketika seseorang ngaji jababe, yang kita bakal kembali maring Allah Ta'ala adalah ati. Ketika ngaji ini ati be, yang kanjeng Nabi ku diperintahku gawane syariat, cara cewek pribe, cara wudune pribe, lan lintu-lintune. Sementara zaman akhir orang pada mengabaikan ilmu zohir. Nah, sing paling sempurna kata Imam Malik, ilmu zohir dikaji, ilmu batin juga dikaji, agar syariatnya ditempuh, hakikatnya juga ditempuh. Syaikhul mengatakan jangan sampai kamu ragu terhadap janji yang telah Allah janjikan, entah melalui mimpi atau kamu dapat wangsit melalui malaikat, melalui ilham. Jangan sampai ragu terhadap janji yang tidak segera direalisasi. Wa intayana senajan jelas opo zamanuhu zamane maud. Ay wa ingkana lan senajan ana opo zamanuhu zamane maud, perkara yang dijanjikan aniku muayyanan jelas. Contoh bi an alhamta kelawan yenta den paringi ilham sapa sira annahu ing satemene kelakuan iku yaksulu bakal hasil laka kaduwe sira fil waqtil falani ing dalam waktu kang bangsa falani opo fatun kemenangan au yaksulu atau ente bakal hasil fil ami ing dalam tahun kaza tahun ini opo rohoun kejembaran au ghairi dzalik atau liyane kabeh. Ketika kita dijanjikan, kita mendapat kabar dari dukune, misalkan dari dukune engko ente tahun pun bakal payu kawin, ternyata tahun yang ditentukan malah kita disengiti nang wadon. Kita tahun pun bakal mendapat kejembaran, ternyata malah hancur. Kita melalui mimpi mendapat ini mendapat itu, ternyata tidak terrealisasi. Jangan sampai kita ragu terhadap janji Allah Ta'ala atas pengkobulannya. Tetap kan kita hari ini donga kok bengi wali wangsit misalkan, atau teka malaikat bahwa ente ki donga bengi rebuka bakal payu kawin, bakal anak simutangi, bakal begini bakal begitu, ternyata esok malah dikepung-kepung utang, malah bermasalah. Jangan ragu atas wangsit mau Kang, andai wangsit ya, andai ini yang terjadi pada para wali. Kenapa kita tidak boleh ragu terhadap janji Allah atas pengkabulan doa? Li alla yakuna drapona ora ana opo dzalika syakku, mengkon keraguan yang ada pada diri kita orang naniku kodahan dadikaken cacat fi basirotika ing dalam peninggal atine sira wa ihmadun lan dadikaken peredam, dadikaken mati, dadikaken picek linuri sarirotika maring cahaya atine sira. Jangan sampai kita ragu atas pengijabah doa. Jangan sampai ragu terhadap Allah bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Najan kita malah entah donga nambah belenak. Kenapa kok kita tidak boleh ragu? Agar keraguan itu tidak menjadikan kita picek atine munggu maring Allah Ta'ala, agar kita tidak menjadikan rusak atine di hadapan Allah Ta'ala. Faman wa'adahu maulahu syai'an, faman maka utawi sapane wong iku wa'ada wis janjihu ing man sapa maulahu pangerane man syai'an ing siwiji-wiji. Barang siapa yang telah dijanji oleh Allah Ta'ala terhadap sesuatu, wa in kana lan senajan ana aniku muayyanu zamani, wa in kana lan senajan ana opo syai aniku muayyana zamani, tertentu zamane. Semalam yaqo maka kari-kari ora tumiba opo dzalikal maudu mengkon janji, opo dzalikal maudu mengkon janji, fala yang bagi maka ora patut opo ayu syakika nyentah ragu, opo ayu syakika nyentah ragu sapa man hu ing janji, opo dzalika mengkon adamul wuku fi sidqi wa'di rabbih ing dalem benere janjine Allah. Allah tidak akan sulaya karo janjine. Yen kita ndonga pasti dijabah oleh Allah Ta'ala. Adapun ketika kita ndonga ora dijabah, bukan tidak dijabah, tapi waktune mungguh Allah Ta'ala. Hanya waktu doang kok. Hanya selisih waktu doang. Jangankan kepada kita kan. Nanti di bawahnya Nabi saja pernah mengatakan kepada sahabatnya, sahabat, nanti akan mendapat kemenangan. Ternyata waktu yang ditentukan malah kalah. Ada seorang wali yang kedatangan wangsit, kedatangan ilham dari Allah Ta'ala, ente bakal mendapat kemuliaan tahun kaza wa kaza, ditonggoni binang para wali. Ketika waktu yang ditentukan datang malah dihina oleh masyarakatnya. Nah ternyata tahun yang selanjutnya
Dan yang kemarin Nabi Musa karo Nabi Harun saja ndonga maring Allah Ta'ala agar hancurnya Fir'aun laknatullah alaih, bukan tidak dijabah. 40 tahun kemudian Fir'aun hancur ketika ngejar Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, penyebabnya li jawazi ayyakuna, boleh jadi. Nah, awas, ini elatnya. Boleh jadi li jawazi ayyakuna, karena wenange yen ta ana apa maut, boleh jadi apa wuku dzalikal maudu tumibane mengkon janji Allah Ta'ala atas pengkabulan doa kita anikum muallaqon den gantungaken ala asbabin ing atas pira-pira sebab yang kemarin. Entah doa kita belum dijabah itu sebabnya Allah lagi membersihkan hati kita dingin dari dosa, atau dosa kita sudah diampura. Bisa saja, mungkin saja Allah Ta'ala garap ngabul dosa kita, cuma Allah melihat orang tua kita masih memiliki dosa. Apalagi orang tua kita yang sudah dikubur misalkan, jangan sampai wong tua kita mendapat siksa kubur sehingga doa kita belum dijabah melalui wong tua kita yang ada di kubur mendapat nikmat kubur. Atas doa kita itu kan. Doa kita pengen sugi tapi ijabahe melalui wong tua kita yang dikubur mendapatkan nikmat kubur. Wa syurutin lan pira-pira syarat istaksaro kang awelabet kang nguruhi sapa al-haqu ta'ala, hanya Allah yang tahu bi'ilmiya kelawan ngawaruhi asbab wa syurut. Apalagi kita kan, apalagi kita yang dosanya banyak. Pirsani di dalam bab fi fadli la ilaha illallah kan. Orang yang ketika ngucap la ilaha illallah asline kan, asline andai orang itu bersih dari dosa, niscaya gemeter, niscaya setelah ngucap la ilaha illallah permintaannya akan dikasih. Kenapa kau tidak? Kita nggak bengir bom maca la ilaha illallah bebarengan. Balik yang kedua utangnya orang peragat. Balik masih dan lain sebagainya. Ternyata di situ Allah ngapura dosa kita, nek kita bersih, Allah ngapura istri kita, nek istri kita tidak punya dosa, Allah ngapura anak kita, Allah ngapura wong tua kita, sampai-sampai Kang, Allah ngapura dosane tanggane kita kan. Tanggane kita juga diampura oleh kita yang mengucap la ilaha illallah walaupun orang mengucapkan Allahumma ighfir lahu. Orang ucap Allahumma ighfir lahum, Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha enggak, tapi mengucap la ilaha illallah itu bisa ngapura. Bahkan arba'atu alafin minal kabair. 4.000 dosa gede tapi dalam fadilah. Dunal abdi bukan hamba, yakni hamba tidak tahu dia kita mau bakat donga dijabah, ternyata enggak, akhirnya kita menjadi putus asa bahkan suudon. Saya ngaramakan yuk kita ilmuni. Donga kita bukan tidak dijabah tapi engkau dijabahi. Sing terpenting pasti dijabah. Sing paling mulia dijabahi melalui pengampunan dosa, melalui pengampunan dosa kepada orang tuanya. Sing terhebat lagi menjadikan kabulnya kepada anak putu kita kelak setelah generasinya kita. Nabiullah Sulaiman tidak melakukan dosa karena maksum. Maksum itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Suatu saat istrinya, kalau istrinya kan bukan nabi, istrinya itu mahfud. Mahfud itu para aulia, para kekasih Allah Ta'ala mahfud. Mahfud itu terjaga. Terjaga itu bukan tidak berbuat maksiat tapi tobat. Seseorang ketika berbuat maksiat tidak sadar atas maksiatnya dan tidak segera tobat, lalu dia doa pengen sugi, maka doa pengen suginya dibalik nang Gusti Allah menjadikan pengampunan dosa mau Kang. Kan bakat dosa biasanya njaluk ngapura. Sekarang orang sadar, orang njaluk ngapura, maka doa kita njaluk sugi dadine pengampunan dosa. Istrinya Nabiullah Sulaiman pernah ngelakuin dosa ketika Nabi Sulaiman garap ngampura istrinya yang tidak berbuat maksiat melalui suaminya yaitu Nabiullah Sulaiman. Bisa jadi kita juga kan. Kita doa tidak dijabah, bisa jadi Allah lagi ngapura dosane wong tua kita, lagi ngapura anak kita, ngapura istri kita. Husnudzon amaring Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah pasti bakal ngijabah dosanya. Berarti semakin banyaknya doa dari dulu-dulu, semakin hebatnya kita dosa kita diampuni dening Allah Ta'ala. Atau disimpan doa kita sehingga diberikan kepada anak putu kita. Kita payah nandur jati, umur kita wis 7 tahun, nandur jati, kayu jati ini bakal dirasakan oleh anak kita. Doa kita juga dirasakan oleh anak kita. Oleh karena itu fala yang bagi ayusak kikahu dzalika fi sidqi rabbih. Jangan menjadikan ragu atas kebenaran janji Allah Ta'ala. Bisa jadi doa kita tertunda itu karena tergantung
oleh beberapa sebab yang kemarin dan tergantung beberapa syarat yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Wa min hadzal qismi utawi saking iki bagian ma utai barang yakwa kang pernah terjadi apa mali ba'dil auliyai maring setengah piro-piro wali apa ayyuh biro nyenta ngabaraken sapa wali bi annau kelawan setune wali iku yasulu bakal hasil fi hadzal ami kada ing dalam tahun iki. Ada sebuah kabar yang nyampe kepada wali. Pernah terjadi para wali mendapat kabar bahwa wali itu akan tahun kaza, tahun ini, tahun itu akan mendapatkan keberhasilan. Summa la yasulu, maka kari-kari orang berhasil. Fayaqau maka tumiba sapa ba'dun nasi setengah manusia fi a'radihim ing dalem ngwirangaken harga dirine para wali, yakni justru para mencaci. Jadi ada seorang wali yang dikabarkan melalui ilham, melalui malaikat bahwa ente tahun ngarep bakal mendapat kemuliaan. Ternyata waktu yang ditentukan bukan mendapat kemuliaan, malah diwadani, malah dihina oleh masyarakat. Wa minhu lan iku saking hada ma utai perkara waqa kang pernah tumiba apa ma lahu maring Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing dalam tahun Hudaybiyah. Min akhbarihi saking ngabarakne Nabi li sahabati maring pira-pira sahabat. Pernah juga terjadi pada tahun Hudaybiyah, Nabi menghabarkan kepada para sahabatnya bil fathi kelawan kemenangan. Summa lam yasul maka kari-kari ora hasil apa fathun fi dzalikal am ing dalam mengkon-mengkon tahun. Ternyata pada tahun itu justru enggak hasil. Bal fi ami ba'dahu hasilnya itu fi ami ba'dahu ing dalam tahun setelahnya zalik. Nah, pelajaran Nabi saja begitu, bagaimana kepada kita? Jadi kita diperintah oleh Allah Ta'ala ndonga untuk mengenai ijabahnya urusan Allah Ta'ala, waktunya urusan Allah Ta'ala, pemberiannya urusannya Allah Ta'ala. Yang penting kita jaluk karena kita butuh harta, mintalah harta kepada Allah Ta'ala. Ketika kita minta anak soleh, mintalah kepada Allah Ta'ala. Nah, cara Allah memberikan kapan? Urusan Allah. Apa yang diberikan? Urusan Allah Ta'ala. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, fima yakhtaruhu la fima takhtaruhu. Fa idza khatar, maka nalikane terlintas kepikir lil muridi kadue sang murid, orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah, orang yang pengen para karo Allah Ta'ala, ketika terlintas dalam hatinya apa khotirun krentek-krentek, apa khotirun pikiran, apa khotirun keinginan, amaniyun kang bangsa roh, aw malakiyun atau kang bangsa malaikat, yakni ketika seorang hati ini punya pikiran, entah melalui ilham, entah melalui alam ruhani atau melalui malaikat, summa lam yahsul, maka kari-kari ora hasil apa muqtadahu natrapane khotir la yang bagi ora patut apa ayyasukka nyenta ragu sapa murid fi usulil mau'udi ing dalam hasile barang kang den janjiaken. Jangan sampai ragu kepada Allah Ta'ala. Aja boro masih ditonggoni, masih bisa merasakan, masih bisa menikmati, takang tidak pun husnudon bahwa mungkin doa kita dijabai, dikabule ning anak kita. Andai pun tidak, tetap kita husnudon maring Allah Ta'ala bahwa Allah pasti ngijabah, entah melalui carane pengampunan dosa kepada kita, dosa kepada orang tua kita. Bal yang balik seyogya, bahkan patut opo ayyarifa tentang waruhi sopo murid qadrahu ing kadare husulul maut wa yata'addabu lan berakhlak sopo murid ma rabbihi sertane pangerane murid wa yaskunu lan anteng tenang sopo murid ilaihi maring rob fi ma ing dalam barang wa'ada kang wis njangdi sopo rob hu ing ma bihi hu ing husulul maut bi kelawan ma. Kita kudu husnudon, kita kudu ngerasa tenang, kita kudu berakhlak, kita kudu nyadar, kita kudu ngerti bahwa Allah pasti ngijabah kepada kita. Sing penting ikhtiar dohiri kita kudu ditempuh, ndongane juga kita kudu istiqomah. Yani zohir jaluk zohire berusaha atidin donga maring Allah Ta'ala. Agar di saat kita berhasil, orang nyalahkan dohir, orang nyalahkan batin, tapi mutlak pemberian Allah Ta'ala dan ijabah dari Allah Ta'ala. Wala yatasyakkak lan aja mangmang sapa murid hu ing husul maut fi zalika indal mekon-mekon husul maut. Wala yatazalzalu aja goncang atine, aja ragu atine,
wala yatazalzalu lan aja goncang opo intiqode murid. Kin mah kadang kita donga or dijabah mari. Faman maka utawi sapane wong iku kana sapa man aniku kadzalika kaya mongkon yarifu, orang yang nyadar diri, orang yang husnudzon maring Allah, orang yang punya akhlak karo Allah, orang yang merasa nyaman karo Allah, orang yang istiqomah donga karo Allah taala, iku fahuwa maka utai man iku arifun billah, disebut orang yang makrifat maring Allah taala. Syaikhul Ilm mengatakan faman kana kadzalik fahuwa arifun billah. Barang siapa yang nyadar ya'rifa qadrahu, orang yang punya yata'addabu ma'a rabbih, orang yang ngerasa yaskunu ilaihi fi ma wa'adahu, dia adalah arifun billah, orang yang makrifat maring Allah taala. Bukan hanya itu, tapi memiliki sifat salimul basirati, selamat atine, ora suudun karo Allah, ora putus asa, munawwirus sarirati, kang padang atine. Jadi najan kita ndonga ora dijabah, tetap kita tenang, tetap kita ikhtiar, tetap kita ndonga, tetap kita husnudzon karo Allah, tetap kita dan bahkan introspeksi kepada diri. Bisa jadi Allah taala ngampura dosa kita yang begitu banyak. Lamun kita dikabul dongane, sementara dosa kita belum diampuni, dengan laka dunyane bega kita berbuat maksiat, bagaimana akhir dunyane? Kan ngoten kan? Lagi duwe semotor bega dolan bae, bagaimana duwe mobil? Lagi melarat bega sombong, bagaimana sugih? Lagi terus. Yang semalam dibahas ini masalah seseorang itu tamani, engkau kita mah sedekah nalika wisugi. Sugi pisan melarat beli kiyeng. Sugi mah yaman pisan. Engkau kita mah solo jamaah nalika kita wis meneng ning desa dewek. Engkau kita mah lau apabila engkau kita mah ngajine bakal wis pragat panen ya ganti kebon. Engkau kita mah bakal wis garam yang manen ora buat pragat. Wa illa lan lamun ora yakni ndonga tapi putus asa. Ndonga tapi kita nyalakan Allah taala. Ndonga malah suudun karo Allah taala, falal aksu. Maka sebalike yakni atine picek, atine peteng dan orang yang ado karo Allah Subhanahu wa taala. Min dzalika saking mongkon-mongkonon arif. Jadi wa illa lan laman ora kadzalik wa illa lan laman ora ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma rabbih wa yaskunu ilaihi fi ma wa'adahu al-aksu min dalik, sebaliknya daripada itu, yakni ora dianggap makrifat maring Allah, ora padang atine, ora selamat atine. Mugia kita kabeh saking aramakaten salat ndonga tapi tetap husnudzon maring Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita zahiri ikhtiar dalam hal dunia, ikhtiar dalam hal ibadah, ndonga dalam hal dunia, ndonga dalam hal ibadah, ikhtiar dalam mendidik anak, ndonga dalam hal anak dan lain sebagainya. Karena kita dipai zahir, dipai batin. Zahir kongkon bergerak, ati kongkon jaluk maring Allah Subhanahu wa taala. Selajenge idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Ini kayaknya kita tegang akhirnya kembali ke manusia husnudzon. Ketika Allah taala mau menghendaki orang itu membuka pintu makrifat, Allah tidak melihat walaupun kita amalnya sedikit. Kaitannya kalau yang pertama, kita bodoh, kita melarat, tetapi kita atine punya sifat husnudzon karo Allah taala, maka Allah akan buka hati kita bisa makrifat maring Allah Subhanahu wa taala. Lantar mau najan kita ekonominya masih murat marit, tapi kita solot ndonga, atine kita selama doa belum diijabah, tetap kita husnudzon karo Allah, maka najan amal kita sedikit, kita dibuka atine bisa menjadi makrifat maring Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang makrifat itu nanti ada kaidah amal yang sedikit kang dibarengi kelawan makrifat luwi akeh luwi utama daripada orang yang amalnya banyak tapi dibarengi karo ati peteng maring Allah taala. Jadi dari keterangan aja ragu terhadap Allah mengenai tentang penangguhan doa ini, kita bisa menjadi makrifat. Nalika kita makrifat lantaran husnudzon maring Allah, itu kita diangkat oleh Allah taala menjadi orang yang makrifat. Oleh karenanya amal sedikit pun
ketika dibaring karo ati makrifat lebih bagus, lebih utama, lebih afdol daripada amal akeh tapi atine peteng mungguh maring Allah Subhanahu wa taala. Mugi ya najan kita cingkrang amale, najan kita repot, najan kita sedikit ilmune, tapi atine kita bisa husnudzon maring Allah taala ala kulli hal, sehingga kita munggu Allah bisa dikatakan arifun billah, munggu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.